Even to this day, it remains that. There are now 2.5 million people in West Papua, 1/3 are Indonesian migrants. Nearly all the rest are farmers and fishermen. I'm trying to get a sense of ordinary life. In a local taxi, a farmer asks me to stay with his family. Donnie's parents came to these highlands as school teachers. He remembers growing up in these mountains. Anda bisa dengar suara burung berkicau, Anda bisa dengar bunyi air kadang-kadang mengalir di sungai. Ada ibu-ibu yang jalan ke pasar sambil memakai noken mereka, bawa ubi ke pasar. Anak-anak kecil telanjang, tidak pakai baju, mereka kaki kosong, jalannya agak sedikit lubang-lubang sedikit. Terus gunungnya biru sekali, cuacanya dingin, baunya sangat natural sekali ya, gimana sangat natural. These high mountain villages live in the clouds that roll in as the sun sets. I'm staying with Ibu Dina and Pak Jodan, traditional highland farmers. Kata babi ini saya mengerti karena orang mau perang babi, orang yang mati babi, orang yang pencuri apa babi, orang kawin babi, kalaupun di adat. Serang bunuh babi, bunuh orang itu dasarnya babi. This is a very confronting lifestyle to all outsiders. For Indonesians, it has the particular issue of their Islamic taboo against pigs. Mangkala ano ko itong ka sige na ko peki hina ko sa una ka ba ni ba mari. Beni, sekolah, pergi sekolah. Ayo, cepat, ini sudah jam. Surjis is albino, like many Highland children, and the eldest of Pak Jodan's 3 sons. Mau ke sekolah ya? Jauh ke sekolah enggak? Jauh? Dekat. Nah, oke. Dan ini di kelas berapa? 3. Kelas 3? Ini? 2. 1. Kelas 1. Nah, masih di kelas 1. Lagi ke sekolah. Yes. Masih belum deh. Foto. Perikanan.
The Indonesian constitution guarantees the right of religious and cultural freedom, but local languages are banned in school. Everyone must speak Indonesian. This is how Donnie learnt the language. Sarana, buku, komputer, kita sangat kekurangan komputer, kita sangat kekurangan buku. Guru-guru yang ada itu levelnya tidak sama seperti guru-guru yang ada di Java. Jacob knows this country too. His father was a Christian priest. This was his parish until the family fled in 1963. Setelah saya berusia 11 tahun, saya kembali ke hutan. Saya dipromosikan sebagai komandan peleton yang membawahi 37 anggota gerilya. Kami melindungi penduduk yang mendiami desa terpencil di tanah Papua dari serangan militer Indonesia yang sangat ganas dan tidak manusiawi. Hal itu membuat pemerintah Jakarta sangat marah dan menjuluki saya sebagai teroris nomor 1. Padahal saya hanya anak-anak saja. Ayo, let's go. By most of the usual indicators of poverty levels, education levels, health status, Papua is one of the poorest and most disadvantaged areas in the entire country. Despite the billions that have poured out of the natural resources, the logging that's gone on, the Freeport mine that is the biggest taxpayer within Indonesia, the people themselves complain, where is the fruit for us, the development that's going to happen for us? I observed a fourth world country. Well, development in West Papua is not sophisticated, very quote-unquote primitive in a sense, just basic. They try very hard, but the government is very busy, and so education and health is not touched by the government. But again, because the people are self-sufficient, they don't complain. They are relatively quite healthy. Coming from the smokehouse. We're smoking 40 load. Smoking 40 load. Sudah berapa tahun begini? Ini umur baru 7 tahun. 7 tahun. Ini dari lahir, ya? Iya, dari lahir. Jadi, Ruben has a chronic ear infection. He is in constant pain. rumah sakit yang paling dekat di mana? Paling dekat itu di puskesmas saja. Kurima saja. Di Kurima, tapi tidak bisa menolong. Tapi selalu ke rumah sakit terus, ke apotek, ke poliklinik itu semua, tapi tidak menolong sampai sekarang. Dan orang dokter di sana sekarang ada enggak? Tidak ada, hanya kepala puskesmas saja, orang sini asli. Tapi dia belum pernah. Kita kasih keterangan pakai bahasa Indonesia, bagaimanapun dia tidak bisa kasih surat pengantar, lain-lain. Dia hanya suntik obat, memberi obat saja. Karena bos, kalau rumah sakit atau tangma atau ini, kita orang semua ini orang Murdus tidak ada. Hanya orang putra daerah sendiri ambil obat di Wamena, bawa layani saja. We want to help them, but we have some limitations. Indonesians are still developing. Maybe it needs some time before health and education facilities come to them.
I was in these mountains 10 years ago, I heard whispers about the Indonesians. Following the Papuan Spring of 2000, things got worse. Now everyone is terrified. No one will talk. It's time to leave. And of course, that means a pig. Fotoan ini untuk apa? Ini untuk tanda bukti. Untuk bos datang ke sini toh. Ke sini baru umpamanya kalau Bapak kalau tahun berapa atau bulan berapa ke sini, tanda bukti Bapak pegang di sini. Atau Bapak bisa bawa ke Australia, bisa tunjuk teman-teman atau ya di situ. Kita bunuh babi ini. Kita bunuh babi ini. Kampung ini. Bapaknya namanya saya di sini. Begitu. Bisa lihat, bisa kantung begini baru bisa bawa. Ya. Kasih dia sekarang. Bisa? Nggak bisa karena kalau kita mau, saya mau tapi tidak boleh karena government Australia bilang kamu tidak boleh masuk ke negara dengan ini dari binatang, tidak boleh. Ya. Karena kebiasaan di Bapak di sini saja. Ini tinggal di sini saja. Tinggal dengan Bapak. Ya. Makasih. Ya, terima kasih Pak. Bapak ada ke saya. Kasih Mama. Kasih, give it to Mom. Kasih Mama, I understand why these people are so reluctant to open up. The brutality of the Indonesian military climaxed right here in the Baliem Valley in 1977. It's known in local history as Wamena Bleeds. Sehingga waktu rakyat yang takut, itu mereka masuk ke dalam gereja, kemudian mereka dibakar di dalam gereja. Banyak perempuan yang diperkosa, kemudian pakai sangkur, tikam kemaluan mereka, terus potong kemaluan dari suami-suami, kasih ke istri makan, dan mereka perkosa istri di depan suami dan anak. Dan ini peristiwa yang sangat mengerikan sekali dalam sejarah di tanah Papua. Jayapura is the provincial capital. It is now an Indonesian city. I am taken back to Java by the smell of satés and the sound of mosques. Jayapura is full of memories for Jacob too. After nearly 10 years in the jungle, he surrendered here with his family. Because he was intelligent and affable, they decided to re-educate him as part of a Melanesian elite. Setelah keluar dari hutan, saya dikirim oleh pemerintah Indonesia ke Jawa dan belajar di Jawa hingga menyelesaikan universitas di Jawa. In Java, he embraced the teachings of Gandhi and Martin Luther King. Most West Papuan activists accept the theory and tactics of non-violent protest. The OPM in the jungle has become a last resort. Tahun 1987, saya dikirim kembali sebagai staf pengajar pada Universitas Negeri Cenderawasih Jayapura, dan ketika itu saya mulai aktif sebagai seorang politikus. Di tahun 1989 saya memimpin suatu gerakan perjuangan kemerdekaan tanpa kekerasan. Setelah itu saya ditangkap oleh TNI dan diklasifikasikan sebagai subversif. Sebelum dan setelah peradilan, saya dibawa ke tempat khusus, di mana tempat itu
saya diperintahkan untuk mengambil air di dalam bakul, kemudian saya harus tumpahkan ke plat besi, dan setelah itu saya di strom. Dan penyiksaan yang berkali-kali. Saya divonis hukuman mati dan dia turun menjadi hukuman seumur hidup. I am in search of the legendary OPM. Their small platoons are an Indonesian nightmare. They come from the jungle to harass and kill, eluding the TNI for 40 years. In an OPM refugee camp 5 kilometres inside Papua New Guinea, I move in with Commander Nico and his wife, Ibu Dorcas. OPM bukan hanya di tempat ini. OPM punya sektor-sektor pertahanan di berbagai tempat di seluruh Papua Barat. Tapi mayoritas rakyat Papua Barat adalah anggota OPM. Kami bahwa itu mereka itu kelompok teroris. Saya bukan kelompok teroris. Saya menuntut hak kedaulatan saya harus dikembalikan. Hai tanahku Papua 3. Hai tanahku Papua, kau tanah lahirku. I don't think there was any point from 63 to now where the OPM and any other resistance groups threatened Indonesian control. Saya asal saya memang dari Kabupaten Merauke, dan saya masuk sini karena tekanan politik, karena aktivitas saya sebagai seorang mahasiswa yang terlibat di dalam persoalan politik perjuangan kemerdekaan Papua. Akhirnya saya diteror, dikejar, akhirnya saya harus meloloskan diri dan beberapa dokumen penting saya masuk di markas di tahun 1986 dan saya bertempat di tempat ini sampai dengan tahun 94 itu saya kawin di sini dan ya mereka yang paling lama di sini yaitu orang-orang dari pengungsi politik 60-an. Mama mereka sudah meninggal. Ada yang lahir di sini. Ada yang waktu kecil lari masuk di sini. So, mereka sudah boleh dikatakan sekitar 40-an tahun mereka. Dia nasi jadi. Dia punya jadi status klasifikasi.